Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini dengan siswa SD itu adik saya sendiri, namanya Amir. Di sini saya akan mengajarkan tentang materi bentuk perubahan bentuk benda. Nah, atau perubahan sifat benda, materi kelas 5 SD. Nah, di sini bentuk benda itu ada seperti yang kita tahu, padat, gas, dan cair. Nah, di sini ada 6 perubahan sifat benda atau bentuk benda. Nah, seperti dari padat menjadi ke cair, cair menjadi padat, padat ke gas atau gas ke padat, begitu juga dengan gas ke cair dan sebaliknya. Nah, di sini ada contohnya seperti cair menjadi padat, itu disebut membeku. Nah, contoh sifat membeku itu seperti es batu. Nah, lalu ada sebaliknya, padat menjadi cair, itu disebut mencair, seperti es krim yang dibiarkan di ruangan terbuka, itu disebut dengan mencair, bukan es batu. Nah, lalu ada padat gas. Nah, itu disebut menyublin. Nah, contoh menyublin itu seperti kapur barus. Tahu kapur barus kan? Yang di lemari itu. Nah, itu. Lalu sebaliknya ada gas ke padat. Nah, gas ke padat itu disebut mengkristal. Mengkristal itu contohnya salju. Tahu salju kan? Nah, itu salju. Terus ada gas ke cair. Nah, gas ke cair itu disebut mengembun. Mengembun itu kayak kita pagi-pagi itu biasa tuh ada embun kan di rumput. Nah, lalu ada terus sebaliknya cair ke gas itu disebut menguap. Nah, menguap tuh kayak bensin, Bang. Bensin itu kalau dibiarkan kan dia menguap kan, hilang kan, habis kan. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini untuk siswa SMP saya akan mengajar Fikri. Nah, di sini saya akan mengajar tentang materi kelas 7, asam, basa, dan garam. Nah, asam itu adalah larutan kimia di mana dia itu akan menghasilkan pH yang kurang dari 7. Nah, larutan kimia yang menghasilkan pH kurang dari 7. Nah, sedangkan basa itu adalah sebaliknya. pH 7. pH kurang dari 7. Basa itu sebaliknya. Jadi kayak gini ya nulisnya. Asam itu kurang dari 7, basa lebih dari 7. Nah, terus ada larutan garam. Garam itu campuran dari asam dan basa sehingga dia menghasilkan netral. Tahu kalau kita sebut itu 7/7. Nah, mereka juga punya sifat. Menurut Fikri sifat asam itu kayak gimana? Asam ya kan? Nah, terus juga asam. Nah, untuk sifat-sifat sendiri, asam itu tentu saja bersifat asam. Nah, di sini asam itu bukan hanya pH-nya kurang dari 7, sifatnya juga korosif, dan jika dia bisa memerahkan lakmus biru dan tetap memerahkan lakmus merah. Nah, begitu juga sebaliknya dengan basa. Basa itu memiliki pH yang besar lebih dari 7, dia bisa membirukan lakmus merah dan tetap membirukan lakmus biru. Nah, untuk netral sendiri dia akan tetap bersifat netral. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cairinisa. Nah, di sini untuk murid SMA-nya saya akan mengajar teman saya namanya Vira. Dia sekarang naik kelas 11 dan di sini saya akan mengajarkan tentang materi kelas 10. Mungkin saja dia lupa. Nah, di sini saya akan mengajarkan tentang model-model atom. Nah, seperti yang kita ketahui,
Model atom itu ada 5. Nah, kita mulai saja. Pertama itu ada teori seorang ilmuwan. Nah, dia mengemukakan tentang model atom Dalton. Nah, di sini Dalton mengatakan jika atom itu bermuatan dari bola pejal. Nah, yang kedua itu ada teori atom Thomson. Nah, di Thomson itu sudah ditemukan jika atom itu memiliki muatan yang disebut elektron. Nah, yang ketiga itu atom Rutherford. Nah, atom ini bermuatan positif dengan elektron yang mengelilinginya. Nah, di sini ada atom board, di mana atom board itu memiliki inti atom, proton, lalu neutron dengan dikelilingi oleh elektron. Nah, lalu ada atom mekanika kuantum, itu atom yang sekarang masih digunakan oleh banyak kalangan. Nah, di atom ini itu dinyatakan jika inti atom itu bisa dibilang dikelilingi oleh awan-awan elektron yang mengelilinginya. Nah, saya bisa gambarkan di sini. Nah, gambarnya seperti ini. Atom Dalton itu seperti bola pejal. Jadi dia tidak memiliki muatan apapun. Jadi di situ dia hanya benar-benar seperti bola pejal. Nah, sedangkan Thomson di dalam atom dia memiliki macam-macam elektron. Nah, ini disebut elektron. Nah, untuk teori atom Rutherford sendiri, atom yang bermuatan itu akan seperti ini. Di sini atom, lalu dia akan dikelilingi oleh elektron. Nah, di sekeliling itu akan ada orbit yang mengelilinginya, yang bantu elektron untuk mengelilingi atom. Nah, di atom board sendiri itu ada inti atom, lalu dia ada proton, elektron, dan juga dikelilingi oleh elektron. Di atom board ini kita sudah bisa menemukan bermacam proton, neutron, dan juga elektron. Nah, di atom mekanika kuantum sendiri itu seperti titik-titik hujan yang bisa kita lihat di sini mengelilingi atom itu. Nah, elektron inilah yang mengelilingi atom positif tersebut. Oke.